Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Di sini kami mengangkat judul Perancangan Sistem Informasi Point of Sale pada CP Mendem Duren Cikampek berbasis website atau disingkat menjadi SIDEMAN. Sebelum memulai penjelasan proyek kami, izinkan saya moderator memperkenalkan ketua dan anggota dari kelompok 5. Di kelompok 5 diketuai oleh Rina Nurmalasari, kemudian anggotanya yaitu Lina Huriah, Nadira Siti, dan Windy Oktapiani. Penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lina Huriah. Baiklah, untuk latar belakang dari proyek kami, berkembangnya dunia bisnis sudah tidak dapat dipungkiri lagi akan dihadapkannya dengan persaingan yang semakin ketat seperti dalam bisnis kuliner. Kebutuhan konsumen menjadi salah satu upaya dalam menghadapi persaingan dalam bisnis ini. Perusahaan-perusahaan bisnis yang ada saat ini harus memiliki keunggulan untuk bersaing satu sama lain. Akan tetapi, banyak pemilik bisnis kuliner yang belum paham benar kegunaan teknologi informasi tersebut untuk bisnis mereka. Pengolahan sistem pada bisnis kecil seperti CP Mendem Duren ini masih banyak yang menerapkan sistem non-komputerisasi dengan sering mendapatkan kesalahan pada saat pemesanan, menghitung jumlah, menggunakan kalkulator, tidak akuratnya dalam pencatatan data penjualan, dan ketidakjelasan laporan data pada kenyataan yang ada. Diharapkan adanya sistem perancangan sistem informasi transaksi point of sale pada CP Mendem Duren Cikampek berbasis website ini menjadi solusi tepat dalam memudahkan dan meningkatkan pelayanan dan kinerja kasir, meminimalisir permasalahan, mengarsip data, dan memudahkan dalam pembuatan laporan. Analisa kebutuhan sistem. Suatu sistem informasi yang diusulkan memiliki beberapa keunggulan dan perbedaan dari sistem yang sedang berjalan. Sistem usulan yang telah dirancanakan yaitu perancangan sistem informasi point of sale pada CP Mendem Duren Cikampek atau si kasir demen ini merupakan rancangan yang sebelumnya masih manual dalam sistem transaksinya. Sistem yang diusulkan telah terkomputerisasi sehingga lebih mudah digunakan, integritas data terjaga, dan tidak akan memakan waktu yang lama dalam mengolah data. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penulis menyarankan sebuah rancangan sistem yang terkomputerisasi dalam bab ini. Maka penulis akan membahas mengenai sistem usulan yang tepat guna untuk diterapkan pada kasir Mendem Duren. 1. Skenario kebutuhan admin. Di sini dapat melakukan login, dapat mengelola data pengguna, dapat mengelola data transaksi, dapat mengelola data laporan, dapat mengelola data barang, dapat mengelola data barang penjualan, dapat melihat data barang, dapat melakukan logout. Yang kemudian, kedua ada skenario kebutuhan kasir. Di sini, kasir dapat melakukan login kasir, dapat mengelola transaksi, dapat melihat data barang, dapat mengelola data penjualan, dapat melakukan logout. Kemudian yang ketiga ada skenario kebutuhan gudang. Di sini, dapat melakukan login gudang, dapat mengelola data barang penjualan, dan dapat melakukan logout. Keempat, ada skenario kebutuhan keuangan. Di sini, admin dapat melakukan login keuangan, dapat melihat data penjualan, dapat melihat data barang, dapat melihat laporan penjualan, dapat melakukan logout, dan dapat mencetak laporan penjualan. Rancangan use case diagram. Di sini ada admin atau owner. Admin melakukan login, admin mengelola data barang, admin mengelola data laporan. Di data laporan, admin dapat mencetak laporan penjualan. Lalu, admin mengelola data pengguna, dan admin mengelola data transaksi. Kemudian ada admin kasir. Di sini, admin melakukan login kasir, admin dapat melihat view data barang, admin dapat mengelola data penjualan, dan admin dapat mengelola transaksi.
Kemudian ada admin keuangan. Di sini admin melakukan login keuangan. Admin mendapat melihat view laporan penjualan. Di view laporan penjualan, admin dapat mencetak laporan penjualan. Lalu admin dapat melihat view data barang dan admin dapat melihat view data penjualan. Lalu ada admin gudang. Di sini admin dapat melakukan login gudang dan admin dapat mengelola data barang penjualan. Di data barang penjualan, admin dapat mengelola data barang. Use case diagram halaman admin. Di sini admin atau owner dapat melakukan login admin, dapat mengelola data barang, dapat mengelola data laporan. Di data laporan, admin dapat mencetak laporan penjualan. Lalu admin mengelola data pengguna dan admin dapat mengelola data transaksi. Deskripsi use case halaman login. Di sini tujuannya admin dapat melihat data yang sudah tersediakan di dalam sistem admin. Sistem ini memungkinkan aktor untuk ke halaman admin yang di dalamnya ada data penjualan, data barang, data laporan penjualan, dan data list user. Untuk skenario utama, aktornya admin dan kondisi awal-awalnya, aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Untuk aksi aktor dan reaksi sistem, aktor memilih menu penjualan. Di sini ada submenu transaksi dan submenu histori penjualan. Lalu reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan informasi tentang transaksi dan sistem akan menampilkan informasi tentang daftar histori penjualan. Kedua, ada aktor memilih menu barang. Sistem akan menampilkan informasi tentang daftar barang. Ketiga, aktor memilih menu laporan. Sistem akan menampilkan informasi tentang daftar laporan dari data penjualan. Keempat, aktor memilih menu list user. Sistem akan menampilkan informasi tentang data user. Untuk kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case halaman penjualan. Tujuannya admin dapat melihat submenu yang ada di penjualan. Sistem ini memungkinkan admin untuk mengakses ke submenu yang di dalamnya ada dua pilihan menu, yaitu menu transaksi dan menu histori penjualan. Satu, menu transaksi di dalamnya terdapat seperti menambah transaksi baru, hapus, baris baru, cetak, dan simpan. Dua, menu histori penjualan di dalamnya terdapat seperti edit dan hapus. Untuk skenario utama, aktornya admin dan kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Untuk aksi aktor dan reaksi sistemnya, aktor memilih menu penjualan. Di sini sistem akan menampilkan pilihan dua menu, yaitu menu transaksi dan menu histori penjualan. Dua, aktor memilih menu transaksi. Sistem akan menampilkan informasi tentang transaksi. 3. Aktor memilih submenu tambah transaksi pada menu transaksi. Sistem akan menampilkan from input transaksi seperti kode barang, nama barang, harga, subtotal, total bayar, kembali, cetak setruk, simpan data, tambah baris baru, catatan transaksi, informasi nota, dan hapus. Keempat, aktor memilih submenu hapus pada menu transaksi. Sistem akan menghapus data. Kelima, aktor memilih submenu baris baru pada menu transaksi. Sistem akan menambahkan baris baru pada from input transaksi. Keenam, aktor memilih submenu cetak pada menu transaksi. Sistem akan mencetak setruk hasil transaksi penjualan. Lalu ketujuh, aktor memilih submenu simpan pada menu transaksi. Sistem akan menyimpan data hasil transaksi penjualan. Kedelapan, aktor memilih menu histori penjualan. Sistem akan menampilkan informasi tentang daftar rinci hasil transaksi penjualan. 9. Aktor memilih submenu edit pada menu histori penjualan. Di sini sistem akan menampilkan from input hasil transaksi penjualan yang dipilih untuk diedit. 10. Aktor memilih submenu hapus pada menu histori penjualan. Di sini sistem akan menghapus data. Untuk kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case halaman list user. Tujuannya admin dapat mengelola hak akses pengguna dalam sistem. Sistem ini memungkinkan admin untuk mengatur hak akses pengguna sesuai bidangnya dalam sistem. Submenu yang di dalamnya ada tambah pengguna, edit, dan hapus. Untuk skenario utama, aktornya admin dan kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Untuk aksi aktor dan reaksi sistem, aktor memilih menu list user. Di sini sistem akan menampilkan informasi tentang list user. Aktor memilih submenu tambah pengguna. Di sini sistem akan menampilkan from input pilih username login, password login, nama lengkap, akses, dan status. Ketiga, aktor memilih submenu edit. Di sini sistem akan menampilkan from input pilih username login, password login, nama lengkap, akses, dan status. Keempat, aktor memilih submenu hapus. Sistem akan menghapus data. Untuk kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case halaman barang. Tujuannya admin dapat melihat submenu yang ada di menu barang dan mengelola data barang. Sistem ini akan membuat admin untuk mengakses dan mengelola submenu yang ada di dalam menu barang seperti tambah barang, edit, dan hapus.
Untuk skenario utama, aktornya admin, kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Untuk aksi aktor dan reaksi sistem, aktor memilih menu barang, sistem akan menampilkan informasi tentang barang. Kedua, aktor memilih submenu tambah barang, sistem akan menampilkan from input pilih kode barang, nama barang, stok, harga, dan keterangan. Tiga, aktor memilih submenu edit, sistem akan menampilkan from input pilih kode barang, nama barang, stok, harga, dan keterangan. Keempat, aktor memilih submenu hapus, sistem akan menghapus data. Untuk kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case halaman laporan. Tujuannya, admin dapat melihat dan memeriksa data penjualan yang ada di menu laporan. Sistem ini akan membuat admin untuk mengakses submenu yang ada di dalam menu laporan seperti tampilan, ekspor ke PDF, dan ekspor ke Excel. Untuk skenario utama, aktornya admin dan kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Untuk aksi aktor dan reaksi sistem, di sini aktor memilih menu laporan, sistem akan menampilkan informasi tentang laporan. Kedua, aktor memilih submenu tampilkan, sistem akan menampilkan data hasil tanggal yang dipilih berdasarkan dari tanggal dan sampai tanggal. Tiga, aktor memilih submenu ekspor ke PDF, sistem akan mencetak dan mengunduh data yang dipilih dengan format PDF. Empat, aktor memilih submenu ekspor ke Excel, sistem akan mencetak dan mengunduh data yang dipilih dengan format Excel. Kondisi akhirnya, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Use case diagram kasir. Kasir dapat melakukan login kasir dapat melihat view data barang, kasir dapat mengelola data penjualan, dan kasir dapat mengelola transaksi. Deskripsi use case halaman login. Tujuannya, kasir dapat melihat data yang sudah tersediakan di dalam sistem kasir. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk ke halaman kasir yang di dalamnya ada data transaksi dan data barang. Untuk skenario utama, aktornya kasir dan kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Untuk aksi aktor dan reaksi sistem, kasir memasukkan username dan password, sistem akan menampilkan menu halaman kasir yang terdiri dari halaman utama, penjualan, dan barang. Untuk kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case halaman transaksi sama seperti deskripsi use case halaman transaksi pada use case diagram admin. Deskripsi use case halaman barang. Tujuannya, kasir dapat melihat data di menu barang. Sistem ini akan membuat kasir untuk melihat data barang yang tertera di dalam menu barang. Untuk skenario utama, aktornya kasir, kondisi awalnya, aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Untuk aksi aktor dan reaksi sistemnya, satu, aktor memilih menu barang, sistem akan menampilkan informasi tentang barang. Dua, aktor memilih submenu pencarian, sistem akan menampilkan hasil data sesuai yang dicari. Untuk kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Use case diagram halaman gudang. Di sini, admin gudang dapat melakukan login gudang dan admin dapat mengelola data barang penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Deskripsi use case diagram gudang melakukan login. Use case naratif halaman gudang. Tujuan, aktor dapat melihat data yang sudah tersedia di dalam sistem gudang. Deskripsi, sistem ini memungkinkan aktor untuk ke halaman gudang yang di dalamnya ada data transaksi dan data barang. Skenario utama, aktor gudang, kondisi awal, aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Aksi aktor memasukkan username dan password. Kondisi akhir, reaksi sistem. Sistem akan menampilkan menu halaman gudang yang terdiri dari halaman utama dan barang. Kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case pengelola data penjualan. Use case naratif mengelola data penjualan. Tujuan, aktor dapat melihat submenu yang ada di penjualan. Deskripsi, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengakses ke submenu yang di dalamnya ada dua pilih menu, yaitu menu transaksi dan menu histori penjualan. 1. Menu transaksi di dalamnya terdapat seperti menambah transaksi baru, hapus baris baru, dan cetak dan simpan. 2. Menu histori penjualan di dalamnya terdapat seperti edit dan hapus. Skenario utama, aktor gudang. Aksi aktor memilih menu penjualan. 2. Aktor memilih menu transaksi.
3. Aktor memilih submenu tambah transaksi pada menu transaksi. 4. Aktor memilih submenu hapus pada menu transaksi. Aktor memilih submenu baris baru pada menu transaksi. 6. Aktor memilih submenu cetak pada menu transaksi. 7. Aktor memilih submenu simpan pada menu transaksi. Aktor memilih menu histori penjualan. 9. Aktor memilih submenu edit pada menu histori penjualan. Dan 10. Aktor memilih submenu hapus pada menu histori penjualan. Reaksi sistem akan menampilkan pilihan dua menu, yaitu transaksi dan menu histori penjualan. Sistem akan menampilkan informasi tentang transaksi. Sistem akan menampilkan from input transaksi seperti kode barang, nama barang, harga GTY, subtotal, total bayar, kembali, cetak struk, simpan data, tambah baris baru, catatan transaksi, informasi nota, dan hapus. Sistem akan menghapus data. Sistem akan menampilkan baris baru pada form input transaksi. Sistem akan mencetak struk hasil transaksi penjualan. Sistem akan menyimpan data hasil transaksi penjualan. Sistem akan menampilkan informasi tentang daftar rinci hasil transaksi penjualan. Sistem akan menampilkan from input hasil transaksi penjualan yang dipilih untuk diedit. Sistem akan menghapus data. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case diagram gudang pengelola data penjualan. Aksi aktor. Aktor memilih menu penjualan. 2. Aktor memilih menu transaksi. 3. Aktor memilih submenu tambah transaksi pada menu transaksi. 4. Aktor memilih submenu hapus pada menu transaksi. Aktor memilih submenu baris baru pada menu transaksi. Aktor memilih submenu cetak pada menu transaksi. Aktor memilih submenu simpan pada menu transaksi. Aktor memilih menu histori penjualan. Aktor memilih submenu edit pada menu histori penjualan. Yang ke-10, aktor memilih submenu hapus pada menu histori. Reaksi sistem akan menampilkan pilihan dua menu, yaitu menu transaksi dan menu histori penjualan. Sistem akan menampilkan informasi tentang transaksi. Sistem akan menampilkan from input transaksi seperti kode barang, nama barang, harga, GTY, subtotal, total bayar, kembali, cetak struk, simpan data, tambah baris baru, cetak transaksi, informasi nota, dan hapus. Sistem akan menghapus data. Sistem akan menambahkan baris baru pada from input transaksi. Sistem akan mencetak struk hasil transaksi penjualan. Sistem akan menyimpan data hasil transaksi penjualan. Sistem akan menampilkan informasi tentang daftar rinci hasil transaksi penjualan. Sistem akan menampilkan from input hasil transaksi penjualan yang dipilih untuk diedit. Sistem akan menghapus data. Use case diagram halaman keuangan. Use case diagram keuangan. Ada use case diagram halaman keuangan. Use case diagram keuangan. Yang pertama bisa login keuangan, lalu laporan penjualan, lalu data barang, data penjualan. View data penjualan bisa mencetak laporan penjualan. Deskripsi use case diagram keuangan melakukan login. Use case naratif halaman keuangan. Tujuan. Aktor dapat memilih data yang sesuai tersediakan di dalam sistem keuangan. Deskripsi. Sistem ini memungkinkan aktor untuk ke halaman keuangan yang di dalamnya akan ada penjualan data, barang, dan data laporan. Skenario utama. Aktor keuangan. Kondisi akhir. Aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Aksi aktor. Aktor memasukkan username dan password. Reaksi sistem akan menampilkan menu halaman keuangan yang terdiri dari halaman utama dan baru. Kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case diagram keuangan melihat data barang. Use case naratif melihat data barang. Tujuan, aktor dapat melihat data di menu barang. Deskripsi, sistem ini akan membuat keuangan untuk melihat data barang yang tertera dalam menu barang. Skenario utama. Aktor keuangan. Kondisi awal, aktor membuka aplikasi web si kasir deman. Aksi aktor. Aktor memilih menu barang. Sistem akan menampilkan informasi tentang barang. 2. Aktor memilih submenu pencarian. Sistem akan menampilkan hasil data sesuai yang dicari. Kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case diagram keuangan melihat data penjualan. Use case naratif melihat data barang. Tujuan, aktor dapat melihat data di menu penjualan. Deskripsi sistem ini akan membuat aktor untuk melihat data histori penjualan yang tertera di dalam menu penjual. Skenario utama, aktor keuangan. Kondisi awal, aktor membuka aplikasi web si kasir deman.
Aksi aktor. 1. Aktor memilih menu penjualan, sistem akan menampilkan informasi tentang penjualan. 2. Aktor memilih submenu pencarian, sistem akan menampilkan hasil data sesuai yang dicari. Kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case diagram keuangan pengelola data laporan. Use case naratif pengelola data laporan. Tujuan, aktor dapat melihat dan memeriksa mana penjual yang ada di menu laporan. Deskripsi, sistem ini akan membuat aktor untuk mengakses sub-menu yang ada di dalam menu laporan seperti tampilan ekspor ke PDF dan ekspor ke Excel. Skenario utama, aktor keuangan. Kondisi awal, aktor membuka aplikasi web si kasir Deman. Aksi aktor memilih menu laporan, sistem akan menampilkan informasi tentang laporan. 2. Aktor memilih submenu laporan, sistem akan menampilkan data hasil tanggal yang dipilih berdasarkan dari tanggal dan sampai tanggal. Aktor memilih submenu ekspor ke PDF, sistem akan mencetak dan mengunduh data yang dipilih dengan format PDF. Aktor memilih submenu ekspor ke Excel, sistem akan mencetak dan mengunduh data yang dipilih dalam format Excel. Kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Entity Relationship Diagram ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD, pelanggan, ada ID pelanggan, nama, alamat, telepon, kode unik, waktu input. Melakukan penjualan master. Di penjualan master ada ID user, ID pelanggan, keterangan lain, penjualan master, nomor nota, tanggal, grand total, bayar. Penjualan master melakukan page user. Di page user ada ID user, username, password, nama, ID akses, status, dan dihapus. Dan page user memiliki page akses. Ada ID akses, label, dan level akses. Terus, penjualan master memiliki penjualan detail. Ada ID penjualan detail, ID penjualan master, ID barang, jumlah beli, harga satuan, dan total. Terdapat PJ barang, ID barang, kode barang, nama barang, harga. ID pilih barang, total stok, ID merek barang, keterangan dihapus. PJ barang meliputi merek barang, ada ID merek barang, merek dihapus, dan PJ barang juga meliputi PJ pilih barang, ID pilih barang, pilihan dihapus. Activity diagram. Rancangan activity diagram penjualan. A. Transaksi. Aktivitas transaksi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk menampilkan informasi transaksi dan mencetak struk hasil transaksi penjualan serta menyimpan hasil transaksi penjualan. Seluruh aktivitas cetak laporan transaksi bulanan terlihat pada activity diagram di bawah ini. Activity diagram admin membuka halaman penjualan, sistem menampilkan halaman penjualan. Lalu admin pilih transaksi dan sistem menampilkan form transaksi. Input kode barang, admin melakukan input kode barang, input jumlah bayar, klik simpan cetak, lalu sistem validasi input cetak atau simpan ke dalam database. Spesifikasi file, tab akses, bel akses. Nama file, PJ akses, akronim file akses, fungsi file untuk mengatur izin akses, tipe file, file akses, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, kunci file, ID akses, software localhost, PHP my admin. Ada spesifikasi file, PJ barang, nama file PJ barang, akronim file barang, fungsi file untuk menyimpan data barang penjualan, tipe file barang, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, kunci file, ID barang, software localhost, PHP my admin. Spesifikasi file tabel PJ penjualan detail, nama file PJ penjualan detail, akronim file penjualan detail, fungsi file untuk menyimpan data hasil penjualan, tipe file penjualan detail, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, kunci file, ID penjualan detail, software PHP my admin. Spesifikasi file seperti file tabel PJ penjualan master, PJ file
PJ penjualan master, nama file PJ penjualan master, akronim file penjualan master, fungsi file untuk menyimpan data penjualan di laporan, tipe file penjualan master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, kunci file, ID penjualan master, software localhost, PHP MyAdmin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari spesifikasi file. Untuk spesifikasi file tabel PJ user, di sini ada nama file yaitu PJ user, akronim file yaitu user, fungsi file yaitu penyimpanan data pengguna, tipe file yaitu file user, organisasi file yaitu indeks sekuensial, akses file yaitu random, kunci file yaitu ID user, dan softwarenya localhost PHP MyAdmin. Di sini ada tabelnya. Yang pertama ada tabel dari ID user yaitu akronimnya ID user, tipenya medium, panjangnya 1, keterangannya primary key. Kedua, username. Untuk tabel akronimnya username, tipenya pacar, panjangnya 40. Untuk tabel password, yaitu akronimnya password, tipenya varchar, panjangnya 60. Tabel PJ user nama, akronimnya nama, tipenya varchar, panjangnya 50. Tabel user ID access, akronimnya ID access, tipenya tingit, panjangnya 1, keterangannya provision key. Tabel PJ user status, yaitu akronimnya status, tipenya enum, ada aktif dan non-aktif. Untuk PJ user dihapus, yaitu akronimnya hapus, tipenya enum, tidak dan ya. Selanjutnya untuk spesifikasi file tabel PJ pilihan barang, di sini ada nama file PJ pilihan barang, akronimnya pilihan, fungsi filenya untuk menambah identitas data barang, tipe filenya file barang, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, kunci filenya ID pilihan barang, softwarenya yaitu localhost PHP MyAdmin. Untuk tabelnya di sini ada ID pilihan barang, akronimnya ID pilihan barang, tipenya medium, panjangnya 1, keterangannya primary key. Yang kedua ada pilihan, akronimnya pilihan, tipenya varchar, panjangnya 40. Dan terakhir ada dihapus, akronimnya dihapus, tipenya enum, tidak dan ya. Untuk spesifikasi file tabel PJ merek barang, yaitu ada nama file PJ merek barang, akronimnya merek, fungsinya untuk menambah identitas data barang, tipenya file barang, organisasinya indeks sekuensial, akses file random, kunci file ID merek barang, softwarenya PHP localhost PHP MyAdmin. Di sini ada tabelnya untuk ID merek barang, akronimnya ID merek barang, tipenya medium, panjangnya 1, keterangannya primary key. Kedua ada merek, akronimnya pilihan, tipenya varchar, panjangnya 40. Dan yang terakhir ada dihapus, akronimnya dihapus, tipenya enum, tidak dan ya. Selanjutnya ada kode program. Untuk kode program, ini pembuatan kode programnya salah satu scope program bagian transaksi program kita menggunakan framework kode igniter dengan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript Ajax.
ini bagiannya. Mohon maaf, agak ngeblur ya. Nah, di sini juga untuk controllernya di sini ada file barang, indeks, laporan, penjualan, sekors, dan user. Untuk bagian modelnya ada indeks, model akses, barang, merek barang, pelanggan, penjualan detail, penjualan master, pilihan barang, dan user. Untuk view-nya ada barang, error, include, laporan, penjualan, sekort, dan user. Nah, untuk testing programnya, testing program atau black box testing, pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan black box testing yang fokus terhadap proses pemasukan dan keluaran program. A. Pengujian terhadap from login. Tabel pengujian black box testing halaman login. Yang pertama, skenario pengujiannya, username dan password tidak diisi. Kemudian, klik tombol login. Testing case-nya yaitu username kosong, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan username harus diisi, password harus diisi. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesempatannya valid. Kedua, username tidak diisi atau kosong dan password diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya yaitu username kosong, password admin. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login, akses user, dan menampilkan login gagal. Cek kombinasi username dan password. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesempatannya valid. Selanjutnya, mengetikkan salah satu kondisi salah pada username atau password, kemudian klik tombol login. Username admin yaitu benar, password salah. Sistem akan menolak akses, user akan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Setelah itu, sesuai harapan, keterangannya Pak valid. Yang terakhir, mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Username admin benar, password admin benar. Sistem menerima akses login, kemudian langsung menampilkan menu utama sesuai harapan dan valid. B. Pengujian terhadap prompt transaksi. Itu untuk tabel pengujian black box halaman transaksi, yaitu yang pertama, skenario pengujian, yaitu memasukkan kode atau nama barang dengan data yang salah atau tidak ada dalam data, maka kode tesnya yaitu salah, kode tes barang salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan tidak akan menampilkan data yang diminta. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, memasukkan kode nama barang dengan kode barang yang benar, data yang benar, atau sesuai dengan data yang terdaftar. Maka test case-nya kode benar, sistem akan menampilkan data yang diminta seperti nama dan harga barang tersebut. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Ketiga, menambahkan jumlah KTY kurang dari jumlah yang tersedia di data. Test case-nya KTY-nya sama dengan 2, hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan jumlah yang diminta. Hasil pengujiannya sesuai harapan. Selanjutnya, menambahkan jumlah KTY lebih dari jumlah yang tersedia di data. Misalnya, KTY-nya sekitar 100, sistem akan menolak dan menampilkan stok untuk nama barang yang dipilih saat ini hanya tersisa sekian. Harapan yang diinginkan sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kelima, memasukkan jumlah bayar sesuai atau lebih dari jumlah subtotal.
misal bayar 50.000, sistem akan menampilkan jumlah kembali dan menyimpan hasil transaksi. Sesuai yang diinginkan, sesuai harapan, kesimpulannya valid. Selanjutnya, tidak memasukkan jumlah bayar atau bayar kosong, sistem tidak akan menampilkan jumlah kembali dan sistem akan menampilkan layar harap masukkan total bayar. Sesuai harapan dan kesimpulannya valid. 7. Memasukkan jumlah bayar kurang dari 5.000 dari jumlah subtotal. Sistem tidak akan menampilkan jumlah kembali dan sistem selanjutnya pengujian terhadap lembaran. Ini untuk tabel hasil pengujian halaman barang, yaitu 1. Memasukkan kode yang sudah ada, test case-nya kode barang atau sama, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan kode sudah ada. Hasil pengujian yaitu sesuai harapan, kesimpulannya valid. Selanjutnya, nama barang melebihi maksimal panjang karakter yang ditentukan. Nama barangnya atau lebih dari 60 karakter, sistem akan menolak dan menampilkan terlalu panjang maksimal 60 karakter. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Jumlah harga melebihi maksimal panjang karakter yang ditentukan. Harga sama dengan lebih dari 50 karakter. Sistem akan menolak dan menampilkan terlalu panjang maksimal 60 karakter. Sesuai harapan dan kesimpulan valid. Jumlah harga kurang dari yang ditentukan. Harga kurang dari 4 karakter, sistem akan menolak menampilkan terlalu panjang maksimal 60 karakter. Sesuai harapan dan kesimpulan valid. Memasukkan semua data barang yang benar, semua kolom benar, sistem akan menampilkan data sesuai harapan. Data berhasil disimpan. Kesimpulannya valid. Prompt tidak diisi apapun. Semua kolom kosong. Sistem akan menampilkan nama barang harus diisi, pilihan harus diisi, kode barang harus diisi, stok harus diisi, harga harus diisi. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Rina Nurmasari. Saya akan melanjutkan presentasi materi pengujian terhadap form laporan. Skenario pengujian. Jika memasukkan tanggal yang tidak terdapat transaksi, contoh dimasukkan dari tanggal 2020 strip 01 strip 21 sampai tanggal 2020 strip 01 strip 21. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan data dari tanggal 21 Januari 2020 sampai tanggal 21 Januari 2020 tidak ditemukan. Hasilnya sesuai harapan, yaitu valid. Kedua, jika memasukkan tanggal terdapat transaksi, contoh dimasukkan tanggal 2020 strip 01 strip 01 sampai tanggal 2020 strip 04 strip 21, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian. Hasil pengujiannya sesuai harapan, yaitu valid. Lalu pengujian terhadap form list user. Skenario pengujian. Jika username, password, nama lengkap diisi melebihi maksimal panjang karakter yang ditentukan, maka sistem akan menolak dan menampilkan terlalu panjang maksimal 60 karakter. Hasil pengujian sesuai harapan, yaitu valid. Yang kedua, form tidak terisi dalam keadaan kosong, maka sistem akan menolak dan menampilkan username harus diisi, password harus diisi, nama lengkap harus diisi. Hasil pengujiannya sesuai harapan, valid. Yang ketiga, mengisi data list user dengan benar. Semua kolom terisi dengan benar, maka sistem akan menampilkan data user berhasil disimpan. Hasil pengujian sesuai harapan, yaitu valid. Desain mockup halaman admin. Ini desain mockup halaman admin pada halaman login, ada halaman transaksi, halaman histori penjualan, halaman data barang, halaman laporan, list user, implementasi program. Di sini saya akan memulai dari halaman admin. Ini adalah tampilan dari halaman login. Jika username dan password tidak diisi, maka akan muncul
validasi username harus diisi, password harus diisi. Lalu, jika mengisi username dan password salah, maka akan muncul validasi login gagal. Cek kombinasi username dan password. Dan jika memasukkan username dan password dengan benar, maka sistem akan memasuki tampilan halaman utama sebagai admin. Halaman utama sudah termasuk halaman transaksi. Di halaman transaksi ini terdapat informasi nota di mana hanya admin yang bisa mengaturnya. Kemudian ada tombol refresh halaman, tombol silang untuk menghapus baris, ada tombol nambahkan baris baru, kolom catatan transaksi, kolom bayar, kolom kembali, tombol cetak, dan tombol simpan data transaksi yang akan mengarah ke halaman histori penjualan. Di sini ada kotak input untuk memasukkan kode atau nama barang. Jika kode atau nama barang dimasukkan dengan data yang salah atau tidak ada dalam data, maka sistem tidak akan menampilkan apa-apa. Jika memasukkan kode barang dengan data yang sesuai, maka sistem akan menampilkan data barang yang diminta, seperti nama barang dan harga barang. Lalu pada QT atau jumlah, jika menambahkan nilai di bawah dari jumlah nilai yang tersedia di data, maka sistem akan menampilkan jumlah yang diminta. Sedangkan jika jumlah nilai melebihi yang tersedia, maka muncul stok untuk S&M Durian Vanilla Size Kit. Saat ini hanya tersedia 46. Oke, mengerti. Kolom input ini untuk memasukkan jumlah bayar. Jika tidak dimasukkan nilai apa-apa, maka akan muncul total bayar harus diisi. Atau jika pencet tombol cetak, akan muncul harap masukkan total bayar. Lalu, jika memasukkan jumlah bayar kurang dari subtotal, maka akan muncul validasi cash kurang. Dan jika memasukkan jumlah bayar lebih atau sesuai dari jumlah subtotal, maka akan menampilkan jumlah kembalian dan bisa menyimpan hasil transaksi. Transaksi berhasil disimpan. Selanjutnya, ke halaman histori penjualan. Halaman histori penjualan, halaman di mana hasil transaksi ditampilkan di sini. Ada tanggal transaksi, nomor nota. Nomor nota ini terdapat rincian transaksi. Grand total, pelanggan, keterangan,
kasir yang melayani, dan opsi hapus untuk data transaksi. Opsi ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Contoh mencetak. Ini adalah format dari nota, cetak struk. Lanjut ke menu barang. Menu ini menampilkan data barang. Menu ini juga terdapat tombol tambah barang, opsi edit dan hapus. Opsi ini hanya bisa dilakukan oleh admin dan user gudang. Saat ingin menambahkan barang baru, akan muncul form tambah barang. Jika form tidak diisi, maka akan muncul kode barang harus diisi, nama barang harus diisi, pilihan harus diisi, stok harus diisi, harga harus diisi. Jika memasukkan kode yang sudah ada, maka akan muncul validasi kode sudah ada. Jika nama barang atau jumlah harga melebihi maksimal panjang karakter, akan muncul terlalu panjang, maksimal 60 karakter. Jika memasukkan jumlah harga kurang hanya 2 angka saja, maka akan muncul bidang ini harus memiliki setidaknya 4 karakter dalam panjang. Lalu jika memasukkan semua data dengan benar, maka akan muncul data barang berhasil disimpan. Selanjutnya menu laporan. Menu ini terdapat kotak input dari tanggal dan kotak input sampai tanggal. Kotak ini untuk memasukkan tanggal transaksi per hari, per bulan, atau per tahun untuk dicetak atau untuk dilaporkan pada owner. Jika memasukkan tanggal yang tidak terdapat atau tanggal yang belum dilakukannya transaksi, maka akan muncul data dari tanggal 10 Juli 2020 sampai tanggal 10 Juli 2020 tidak ditemukan. Lalu jika memasukkan tanggal yang terdapat transaksi, maka akan muncul hasil pencarian yang diminta. Ada tombol ekspor ke PDF untuk cetak laporan dengan format PDF dan tombol ekspor ke Excel untuk cetak laporan berformat Excel. Ini adalah format laporan data berformat PDF.
Selanjutnya, ada menu list user. Menu ini hanya didapatkan di user admin. Di menu ini, admin bisa untuk membuat user baru dan mengatur hak akses dari user. Di sini ada tombol tambah user dan opsi edit dan hapus. Saat ingin menambahkan user baru, akan muncul form tambah user. Jika form tidak terisi, maka akan muncul username harus diisi, password harus diisi, nama lengkap harus diisi. Jika username, password, atau nama lengkap diisi melebihi maksimal panjang karakter yang ditentukan, maka akan muncul terlalu panjang, maksimal 60 karakter. Di sini terdapat option list access, yaitu untuk menentukan user dengan hak akses staf kasir, staf inventory, atau staf keuangan. Staf kasir memiliki hak mengakses menu penjualan dan barang saja. Lalu, staf inventory, ia hanya memiliki hak akses menu barang saja. Sedangkan staf keuangan, ia memiliki hak akses menu histori penjualan, barang, dan laporan. Lalu, jika mengisi data form dengan benar, maka akan muncul data user berhasil disimpan. Kemudian ada menu user. Di menu ini terdapat opsi ubah password dan logout. Selanjutnya kita masuk dengan user kasir. Di user kasir terdapat menu penjualan dan barang saja. Pada halaman transaksi, kasir tidak bisa mengubah informasi nota. Ini terblok ya. Untuk selebihnya, sama dengan admin. Lalu di halaman histori penjualan, kasir tidak bisa mengubah ataupun menghapus hasil transaksi karena tidak ada opsinya. Kasir juga bisa untuk mencetak hasil transaksi ini. Di menu barang, kasir hanya bisa melihat data barang saja. Tidak bisa mengubah, menambahkan, bahkan menghapus. Berikutnya kita masuk dengan user gudang. Di user gudang ini hanya ada menu barang saja. Karena tugas gudang hanya menambahkan barang yang tersedia. Menambahkan ataupun mengedit barang yang tersedia atau merestock barang. Berikutnya kita masuk dengan user keuangan. Di user keuangan, ada menu penjualan yang hanya ada halaman histori saja. Histori penjualan saja. Lalu ada menu barang. User hanya bisa melihat data
barang saja. Dan yang terakhir, ada menu laporan. Menu laporan ini sama seperti di user admin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kehilafan yang kami lakukan selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.